Baru-baru ini kita dihebohkan oleh sebuah keputusan pengadilan yang mengesahkan ganti kelamin. Bagaimana kita melihat persoalan ini dalam perspektif agama? Tentunya agama yang saya maksud adalah agama logika. Bukan agama berdasarkan doktrin atau hal-hal yang sudah dianggap baku. Bagi saya beragama itu berarti berlogika. Tanpa harus minta restu kepada orang-orang yang merasa punya hak untuk menolak, melarang, mengecam. Menurut saya, pertama, anggapan bahwa mengganti kelamin itu mengubah ciptaan Tuhan, jelaslah itu bermasalah secara teologis. Mengapa? Karena pada dasarnya yang kita lakukan saat kita menggunting kuku, memotong rambut, atau melakukan hal-hal yang sebetulnya terlihat mengubah, itu sebetulnya bukan mengubah ciptaan Tuhan. Itu hanya komposisi. Karena pada dasarnya tidak ada pencipta selain Tuhan. Kalau kita menganggap mengganti kelamin, memotong rambut, mengubah alur alis dan lain sebagainya itu sebagai mengubah ciptaan Tuhan, berarti kita meyakini adanya dua pencipta, yaitu Tuhan dan manusia yang mengubah-ubah. Itu bermasalah secara teologis. Kedua, kalau kita menganggap itu sebagai larangan dan kita melarang orang ganti kelamin, masalahnya ada orang-orang tertentu yang dia secara fisik laki, tapi semua kecenderungannya perempuan. Bukan karena bergaul, bukan karena dia berpura-pura, tapi memang terlahir demikian. Apakah kita dengan alasan agama melarang orang untuk mengganti kelaminnya karena alasannya mengubah ciptaan Tuhan? Kemudian kita juga pada saat yang sama mengecam orang untuk melakukan hubungan sejenis. Padahal kalau kita perhatikan, bila kita mengecam orang yang melakukan hubungan sejenis, pada saat yang sama kita juga tidak memberikan pilihan bagi orang-orang tertentu dalam kasus-kasus tertentu untuk mengubah kelamin, itu berarti secara tidak langsung agama deadlock, agama itu buntu, agama itu tidak memberikan solusi. Dan dengan kita tidak memberikan solusi ganti kelamin kepada orang tertentu, tentu tidak semua orang yang ingin ganti kelamin bisa diterima. Itu sama dengan kita membiarkannya untuk melakukan hubungan seksual sesama jenis. Karena pemenuhan kebutuhan seksual itu adalah suatu yang naluriah. Dan kalau kita melarang orang untuk mengganti kelaminnya, pada saat yang sama kita juga melarangnya untuk melakukan hubungan sejenis, itu sama dengan menganggap agama ini hanya berlaku bagi orang-orang yang tidak punya masalah seksual. Padahal agama berlaku untuk semua orang. Mengapa kita tidak memperlakukan orang-orang tertentu yang terlahir secara fisikal sebagai laki atau sebagai perempuan, sementara kecenderungannya, perilakunya, semuanya menunjukkan bahwa dia adalah lawan dari fisik yang membungkus jiwanya, tidak memberi kesempatan. Mengapa kita tidak berempati dan memperlakukan mereka sebagai korban, sebagaimana kebanyakan orang yang terlahir dan secara tidak utuh? Mestinya justru kita berempati, mestinya justru kita mendukung agar tidak terjadi hubungan sesama jenis. Bila kita mendukung ganti kelamin dengan kriteria-kriteria yang ketat secara fisik, secara medis, secara hormonal dan sebagainya, mungkin kita bisa mengurangi angka hubungan sesama jenis. Karena itu agaknya kita perlu beragama dengan logika, tidak berlogika dengan agama. Enjoy your faith.